Pada kesempatan kali ini, saya mengundang Anda untuk mengikuti perjalanan yang mendalam dalam pembahasan tentang konsep yang sangat penting, yakni kesetaraan gender dan prinsip no one left behind. Kesetaraan gender di Indonesia adalah upaya untuk menciptakan kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak, peluang, dan juga perlakuan yang sama dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, politik, dan kehidupan sosial. Meskipun telah ada kemajuan signifikan, tantangan masih ada. Pendidikan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kesetaraan gender. Meskipun tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan terus meningkat, masih ada saja kesenjangan dalam akses dan juga kualitas pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Di tempat kerja, meskipun perempuan semakin banyak terlibat, mereka seringkali mengalami kesenjangan dalam gaji dan juga kesulitan dalam hal mencapai posisi kepemimpinan. Dalam politik, meskipun ada peningkatan partisipasi perempuan dalam proses politik, mereka masih belum secara proporsional diwakili di tingkat pengambilan keputusan. Selain itu juga, kekerasan terhadap perempuan, termasuk pelecehan dan juga kekerasan seksual dalam rumah tangga, telah menjadi masalah serius yang perlu ditangani. Untuk mewujudkan kesetaraan gender yang sebenarnya diperlukan kesadaran kolektif, dukungan dari semua pihak, serta juga kebijakan dan implementasi yang kuat untuk mengatasi tantangan ini, dan juga memastikan bahwa hak-hak dan potensi semua individu diakui oleh semua orang dan juga dihargai tanpa memandang adanya jenis kelamin. Lalu, sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkanlah saya membagikan sebuah kisah inspiratif tentang seorang wanita dengan gigih melawan batasan dan menuntut kesetaraan gender di masa lalu. Saya membicarakan tentang Raden Ajeng Kartini, seorang pahlawan nasional dan dari Indonesia yang telah menginspirasi jutaan orang dengan perjuangannya untuk kesetaraan gender pada awal abad ke-20. Kartini bukan sekadar seorang tokoh sejarah, dia merupakan lambang perjuangan dan juga harapan bagi banyak perempuan di seluruh dunia. Kartini memimpin perjuangannya untuk memberikan hak yang sama bagi perempuan dalam hal akses pendidikan, terutama di Indonesia. Meskipun hidup dalam masyarakat yang terbatas oleh tradisi dan juga norma-norma patriarki, Kartini menolak untuk terbelenggu oleh batasan-batasan tersebut. Visinya tentang kesetaraan gender dan hak-hak perempuan membawa perubahan yang mendalam dalam pandangan masyarakat terhadap perempuan. Kartini meyakini bahwa setiap perempuan memiliki potensi yang tak terbatas untuk berkembang dan juga berkontribusi pada masyarakatnya. Sekarang, mari kita melanjutkan perjalanan kita untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip no one left behind dan juga semangat perjuangan Kartini untuk kesetaraan gender dan masih relevan dalam konteks kita saat ini. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Arvera Mani Azari, seorang mahasiswa S1 Program Studi Teknik Industri di Universitas Diponegoro. Dan saya sangat mendukung keras kesetaraan gender untuk pembangunan dunia yang berkelanjutan. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang nilai-nilai kesetaraan gender yang diperjuangkan oleh seorang pahlawan dari masa lalu, yaitu Raden Ajeng Kartini. Dan juga perbandingannya dengan kondisi masa kini dalam perjuangan kesetaraan gender. Raden Ajeng Kartini adalah pionir dalam menuntut kesetaraan gender di masa lalu. Salah satu nilai utama yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini adalah akses pendidikan yang sama bagi perempuan. Beliau meyakini bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengangkat status perempuan dan juga memberi mereka kesempatan yang sama untuk berkembang dan juga berkontribusi pada masyarakatnya. Selain itu juga, Kartini memperjuangkan hak perempuan untuk bebas menentukan nasib mereka sendiri, terlepas dari tradisi dan juga norma patriarki yang menghambat kebebasan perempuan pada saat itu. Dia menentang praktik-praktik yang menghambat mobilitas dan juga partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial dan juga kehidupan politiknya.
Namun, mari kita hadapi kenyataan bahwa meskipun telah banyak kemajuan dalam perjuangan kesetaraan gender, tantangan-tantangan ini masih ada. Bahkan di kota seperti Semarang, Indonesia, masih terdapat banyak kasus-kasus tragis yang menyoroti betapa pentingnya terus memperjuangkan kesetaraan gender. Kasus-kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual seperti yang baru-baru terjadi di Semarang mengingatkan kita bahwa perjuangan untuk kesetaraan gender ini masih jauh dari kata selesai. Dari pelecehan seksual juga, mahasiswi Universitas Diponegoro hingga kasus pemerkosaan terhadap seorang gadis dan juga bahkan kekerasan seksual yang terjadi selama kampanye di Semarang. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa pentingnya upaya kita dalam memerangi ketidakadilan gender. Kita tidak boleh berdiam diri di hadapan ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan. Kita harus bersatu untuk menentang segala bentuk diskriminasi dan juga memberdayakan perempuan untuk melawan ketidakadilan Kartini. Kartini pasti akan bangga melihat semangat kita untuk meneruskan perjuangannya. Mari kita bersama-sama menjadikan nilai-nilai kesetaraan gender sebagai bagian integral dari masyarakat kita dan juga terus berjuang untuk mewujudkan visi Kartini untuk dunia yang lebih baik. Sekarang mari kita bandingkan kondisi masa lalu dengan kondisi masa kini dengan perjuangan kesetaraan gender. Meskipun telah ada banyak kemajuan dalam mencapai kesetaraan gender, tantangan ini masih ada di banyak bagian dunia. Data menunjukkan bahwa kesenjangan gender masih ada dalam bidang termasuk bidang pendidikan, bidang lapangan kerja, dan juga kepentingan politik. Perempuan masih sering mengalami diskriminasi, stereotip gender, dan juga kekerasan yang menghalangi kemajuan mereka dalam bermasyarakat. Indonesia masuk ke dalam peringkat 10 besar dalam kesetaraan gender di Asia. Skor kesetaraan di bidang ekonomi Indonesia hanya terpaut sedikit di atas rata-rata skor global, tapi di pemberdayaan politik masih di bawah rata-rata dunia. Indonesia masuk peringkat ke-10 kesetaraan gender di Asia, di mana Filipina yang menduduki peringkat 1 dari skor rata-rata global ekonomi merupakan nilai paling tinggi di atas pendidikan, kesehatan, lalu politik, di mana indikator kesetaraan gender yaitu partisipasi dan juga kesempatan ekonomi, jenjang pendidikan tertinggi, kesehatan dan bertahan hidup, lalu yang terakhir pemberdayaan politik. Namun, ada harapan seperti Kartini bahwa kita semua memiliki peran dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Dengan memberdayakan perempuan, mendukung akses yang sama terhadap pendidikan dan juga pekerjaan, dan juga menentang segala bentuk diskriminasi, kita dapat menciptakan dunia yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Mari kita bersama-sama menjadikan nilai-nilai kesetaraan gender sebagai bagian integral dari masyarakat kita. Dan juga mari terus berjuang untuk mewujudkan visi Kartini untuk dunia yang lebih baik. Saudari-saudari yang saya hormati, kita telah melakukan perjalanan yang luar biasa hari ini. Dari merenungkan nilai-nilai kesetaraan gender yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini, hingga mengeksplorasi tantangan dan kasus-kasus yang dihadapi oleh perempuan di masa kini. Kita telah menyaksikan betapa pentingnya perjuangan ini dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan juga inklusif bagi semua. Kartini dengan semua keberaniannya dan juga semangatnya meninggalkan kita dengan pesan yang tak terlupakan tentang pentingnya kesetaraan gender. Dia mengajarkan kita bahwa setiap perempuan memiliki hak yang sama untuk berkembang dan juga berpartisipasi dan mendapatkan perlakuan yang adil dalam masyarakat. Kita tidak boleh melupakan pesan Kartini. Kita harus berkomitmen untuk melanjutkan perjuangan beliau untuk kesetaraan gender yang inklusif dan juga menyeluruh. Kita harus berdiri bersama-sama sebagai satu komunitas global untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam perjalanan menuju masa depan yang lebih baik lagi. Saudari-saudari, mari kita jadikan nilai kesetaraan gender ini sebagai pijakan kita untuk tindakan kita setiap hari. Mari kita lawan diskriminasi, stereotip, dan juga kekerasan-kekerasan terhadap perempuan dengan kekuatan solidaritas kita dan juga empati.
Dan di setiap langkah kita, mari kita selalu ingat pesan Kartini bahwa kesetaraan gender adalah hak asasi manusia yang tidak dapat ditawar. Terima kasih, mari kita bersama-sama terus berjuang untuk kesetaraan gender di masa depan dan juga untuk kesetaraan gender yang inklusif dan juga menyeluruh. No one left behind. Terima kasih.